Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kita, kajian ilmu tajwid. Insyaallah untuk pembahasan di pertemuan ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu ya, masih seputar nun bersukun dan tanwin. Hukum bacaan nun bersukun dan tanwin. Baik, kemarin kita sudah bahas bersama-sama mengenai hukum idhar, idgham, dan sekarang lanjut ke bagian ketiga, yaitu hukum bacaan nun bersukun dan tanwin, yaitu iqlab ya. Oke. Iqlab, yang mana di hukum nun bersukun dan tanwin, iqlab adalah bagian yang paling simpel ya, karena huruf iqlab hanya ada satu, yaitu ba ya. Tuh. Yang dimaksud dengan iqlab adalah iqlab itu bahasa Arab, kalau diterjemahkan itu iqlab itu mengalihkan, atau boleh diartikan menukarkan. Menukarkan apa? Menukarkan suara nun sukun atau tanwin ke suara mim. Karena di antara nun sukun dan ba itu ketika diucapkan ya pasti akan menyangkut ya di dalamnya makhraj mim. Makanya dihukumi iqlab, jadi dialihkan ya bacaan nun sukunnya ke mim. Contoh di dalam Al-Quran ya, dalam kalimat mim ba'di, min ba'di. Awalnya penulisannya seperti itu, min ba'di, karena nun sukun bertemu dengan ba itu hukumnya iqlab, harus dikolab atau ditukarkan ya suara nun sukunnya ke mim. Maka di dalam Al-Quran yang cetakan Kemenag yaitu biasanya suka ditandai dengan tanda mim di atas ya. Ada huruf mim yang kecil ya. Yang awalnya min ba'di. Karena hukumnya iqlab jadi dibaca min ba'di. Di sini masih berlaku gunnah, harus ada sengau di sana. Itu. Jadi dibaca mim ba'di. Begitu. Banyak contoh lain ya. Sekali lagi cara bacanya jadi mim ba'di, jangan min ba'di, karena hukumnya iqlab. Itu hukum nun bersukun dan tanwin bagian ketiga. Bisa dipahami ya. Kita lanjut kepada yang selanjutnya, yaitu bagian keempat dari hukum nun bersukun dan tanwin. Itu ada ikhfa ya. Ada bagian ikhfa. Sini saja. Ikhfa. Baik. Yang mana ikhfa artinya adalah samar. Ya, jadi bacaan yang disamarkan. Mana yang dibaca samar yaitu nun bersukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Mana saja huruf-huruf ikhfa ini? Ya. Diterangkan dalam kitab tajwid ya, Tuhfatul Atfal, bahwa huruf ikhfa itu ada kurang lebih 10 ya. Jadi sisa daripada pembagian yang sebelumnya idhar, idgham, dan iqlab. Itu terkumpul dalam suatu bait nazam, tibsum masil rahman tafuz difdani am
Da su'adhanni zur syarifalil kiram. Gitu. Dari kalimat-kalimat itu diambil awal katanya ya, huruf awal kata. Tib ada to ya, summa sil ada sa, sil ada sod di sana ya. Rahman ada tib summa sil, Rahman tafuz ta dif ada dod, da ada huruf zal, da ni'ami. Nah, ya, sisanya. Itu huruf ikhfa. Dan ikhfa ini dibagi menjadi 3 bagian. Oke. Yang pertama yaitu ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab. Ini bagian yang pertama. Di huruf ikhfa yang tadi saya sebutkan, yang masuk ke ikhfa aqrab itu ada 3 huruf. Yang pertama ada dal, kemudian ta, ada to. Ada huruf to. Ada 3 huruf. Kenapa disebut ikhfa aqrab? Ya, karena kalau dilihat dari kata aqrab itu artinya dari koroba ya, dekat. Aqrab jadi lebih dekat. Ini tabdil ya, asma tabdil. Aqrab gitu. Apanya yang lebih dekat? Yaitu huruf-huruf ikhfa aqrab. Makhraj huruf-huruf ikhfa aqrab ke makhraj nun, karena kita masih dalam pembahasan hukum nun bersukun dan tanwin ya. Jadi paling dekat huruf-huruf ikhfa aqrab ini ke huruf nun makhrajnya ya. Dal, ta, to ya. Di dekat makhrajnya, makanya disebut ikhfa aqrab. Contoh misalkan dalam kalimat min dunillahi. Tuh, ketika ditanya min dunillahi, jangan min dunillah, tapi bacanya harus ikhfa atau samar. Ya, jadi min dunillahi gitu. Min dunillahi. Ya. Min ketika ditanya apa hukum bacaannya, min adalah ikhfa aqrab. Kenapa disebut ikhfa aqrab? Karena nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa aqrab yaitu dal. Ya. Tuh. Yang kedua dari huruf ikhfa aqrab itu ialah ta. Ya. Contoh antal, apalah kesana bisa, boleh antal muqaddimu misalkan, antal muakhiru ya. Antal muqaddimu. Masalah ialah anta. Anta di sini hukumnya ikhfa aqrab karena nun sukun bertemu dengan huruf ta ya. Jangan anta tapi anta ya, ikhfa aqrab. Jadi nun sukunnya harus samar ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, huruf ikhfa aqrab itu ialah to ya. To. Contohnya miatin, miatini ya. Tuh. Miatini dibaca ikhfa aqrab. Kenapa dibaca ikhfa aqrab? Karena nun sukun bertemu huruf to. To ini bagian daripada huruf ikhfa aqrab. Ketika ditanya miatini, apa hukumnya? Ikhfa aqrab. Kenapa dibaca ikhfa aqrab? Karena nun bersukun bertemu dengan huruf ikhfa aqrab yang 3 yaitu to. Dibacanya miatin gitu ya. Jadi nunnya dibaca samar ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ikhfa ini disebut
atau bagian yang kedua adalah ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad. Ab'ad artinya lebih jauh, ya. Kenapa? Atau apa yang jauhnya di situ? Yang jauh di situ yang dimaksud adalah huruf-huruf ikhfa ab'ad, makhorijul hurufnya lebih jauh daripada huruf nun. Tetap patokannya itu dah huruf nun. Ya. Hurufnya ada dua, yaitu qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Contoh misalkan min qablikum, min qablikum, ya. Nun sukun bertemu qaf. Ketika ditanya min qablikum, min qa apa hukumnya? Ikhfa ab'ad. Kenapa disebut ikhfa ab'ad? Karena nun sukun bertemu huruf qaf. Huruf qaf ini bagian daripada huruf ikhfa ab'ad. Gitu. Kedua, yaitu huruf kaf. Contohnya seperti misalkan banyak ya contoh. Angka misalkan. Angka. Nih, nun sukun bertemu kaf. Ya. Ditanya angka apa hukum bacaannya? Ikhfa ab'ad. Kenapa disebut ikhfa ab'ad? Karena nun sukun bertemu huruf kaf. Huruf kaf ini bagian daripada huruf ikhfa ab'ad. Angka cuman ab'ad. Ya, karena jauh makhrajnya, maka kesamarannya pun lebih jauh daripada ikhfa aqrab tadi. Lebih kepada suara ya. Jadi samarnya jauh. Min qablikum atau angka, ya. Di situ boleh masih berlaku gunnah, ya, atau dengung atau sengau. Nah, itulah kemudian yang terakhir bagian ikhfa ab'ad itu yaitu ikhfa ausat. Ada itu penghapus ikhfa ausat. Ya. Ikhfa ausat itu diantara ikhfa aqrab dan ikhfa ab'ad. Ya. Ausat atau pertengahan atau tengah-tengah, ya. Ikhfa ausat. Ikhfa ausat. Ikhfa ausat. Yang mana huruf-huruf ikhfa ausat ini, ya, diambil dari huruf hijaiyah setelah dibagi ke idhar, idgham, iqlab, ikhfa aqrab dan ikhfa ab'ad. Itu sisanya. Di antaranya ada huruf shad, ya, huruf-hurufnya tuh. Ada huruf shad, kemudian ada sin, ada zai, kemudian ada dod, zai, kemudian apa lagi? Si banyak. Karena ikhfa itu ada 10. Ini 3, 2, 5. Berarti ada kurang lebih berapa? 5 lagi. Ya. Ada zal, ya. Ada dha, kemudian apa lagi? Ada jim, ya. Ada huruf jim. Ada sa. Shad udah. Shad, ada fa, ya. Ini masuk ke ikhfa ausat. Ada shin. Paling banyak nih huruf ikhfa ausat, ya. Ada shin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maaf, yang 10 itu huruf ikhfa ausat. Ya, setelah diambil tadi ikhfa aqrab 3, ikhfa mad 2 jadi 5,
ya. Huruf ikhfa itu bukan 10 maaf tadi, tapi 15. Nah, dia masuk ke ikhfa akrob 3, masuk ke ikhfa abad 2. Jadi sisanya ada 10 dan ini masuk ke huruf ikhfa ausat. Ya. Contoh huruf shin misalkan shin besar, ini shin gede. Shin ini pengucapannya harus tapashi. Ya. Sifatnya ada tapashi, sifat ghairul mutadodah. Tapashi ini apa? Keluar angin yang banyak ya. Gitu. Shin, makhrajnya di wastul lisan. Yang mana contoh daripada shin adalah min syarri misalkan ya. Min syarri ma khalaq ya. Ini masuk ikhfa ausat. Ketika ditanya min syarri apa hukumnya? Ikhfa ausat. Kenapa disebut ikhfa ausat? Karena nun bersukun bertemu dengan huruf ikhfa ausat yaitu huruf shin. Oke. Yang lainnya pun sama ya, kita buatkan contoh biar mudah dipahami, karena contoh itu kaidah contoh itu apa? Amrun mudihun lil qawaid. Sesuatu yang memang memudahkan kaidah. Ketika di kaidah tajwid bahwa ikhfa ausat ini hurufnya ini, nah kita kasih contoh ya biar memudahkan. Itu biar lebih mudah untuk dipahami. Contoh shad misalkan. Contoh shad bisa dibantu contoh shad. Rabbika fang sob. Tuh, nun sukun bertemu huruf shad. Ini masuk ikhfa ausat. Kemudian sin. Bisa dibantu contoh sin. Watasauna misal. Watasauna. Ya, nun sukun bertemu huruf sin. Hukumnya ikhfa ausat. Angzalna. Angzalna apa hukumnya? Ikhfa ausat. Kenapa dibaca ikhfa ausat? Karena nun bersukun ya bertemu dengan huruf zai. Huruf zai ini masih bagian daripada ikhfa ausat. Kemudian contoh dod. Dod contohnya ming ma'dudi. Dudin ya. Dudin. Tuh. Nun sukun bertemu huruf dod. Kemudian dzal. Contohnya madal ladzi. Saya kasih ke sini contohnya madal ladzi di ayat kursi ya. Boleh. Mangdalladzi mangda ya, ikhfa ini karena nun bersukun bertemu dengan huruf dzal. Kemudian dha contohnya ma dzalama nafsah ya. Ma dzalama. Nun sukun bertemu huruf dhad. Lanjut. Jim. Mangja'a bil hasanati ya. Mangja'a. Mang hukumnya ikhfa ausat. Kenapa disebut ikhfa ausat? Karena nun bersukun bertemu dengan huruf jim ya. Kemudian sa, contoh sa mansura ya, mansura.
Tuh. Masuro apa hukumnya? Ikhfa ausat. Kenapa disebut ikhfa ausat? Karena nun bersukun bertemu dengan huruf sa. Awas, pengucapannya harus beda karena sod, sin, shin, sa itu beda ya, beda makhraj. Kalau sa itu torpul lisan ya, kalau sin itu wastul, sin maaf masih torpul lisan. Kalau shin itu wastul lisan. Ya, beda sifat, beda makhraj ya. Sa, sin, sod, zai. Ya, itu beda. Kemudian yang terakhir adalah fa. Huruf IPA ausat itu adalah fa. Contohnya seperti mufakin ya. Satuin. Mufakin. Tuh. Nun bersukun bertemu dengan huruf fa. Walaupun dalam satu kata ya, ataupun katanya terpisah, dua kata misalnya. Ya. Itu kalau untuk hukum bacaan ikhfa maka tidak ada perbedaan ya, kecuali tadi di bagian idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah itu memang ada pengecualian gitu, ya. Ada pengecualian ketika nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah dalam satu kalimat. Hanya itu saja sih. Ya, selebihnya ini sama ya, mau ikhfa akrob, ikhfa ausat dan ikhfa ab'ad. Dihapus ikhfa ab'ad. Nah, ini sama ya. Mau dalam satu kalimat ataupun beda kalimat. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kesimpulan daripada hukum nun bersukun dan tanwin itu ada 4 hukum. Yang pertama idhar, hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Kemudian idgham terbagi 2 bagian. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, ya, mim, nun, wawu, dan huruf idgham bila gunnah hurufnya ro dan lam. Kemudian yang ketiga iqlab, hurufnya 1 yaitu ba. Kemudian ada ikhfa. Ikhfa terbagi 3, ada ikhfa ausat, ada ikhfa akrob, ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa ausat. Huruf ikhfa akrob ada 3 di tato, huruf ikhfa ab'ad ada 2 qaf dan kaf, huruf ikhfa ausat ada 10 ya. Berikut contoh-contoh, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua dan kita senantiasa bisa mempraktekkan ya, karena yang paling penting gitu adalah praktek ya. Karena tadi kata Allah Subhanahu wa taala kemarin sudah disampaikan warattilil qur'ana tartila ya. Kemudian ditemukan dalam suatu keterangan bahwa rubba qari'il qur'ani wal qur'an yal'anuhu liman qara ma'allahan ya. Itu rubba qari'in, banyak sekali orang yang membaca Al-Qur'an ya, rubba qari'in wal qur'anu, tetapi Quran itu yal'anuh, melaknat ya, atau tidak memberi manfaat sama sekali. Liman qara, terhadap seseorang yang membaca ya. Membaca yang bagaimana? Ma'allahan ya, membacanya lahan, jadi dosa ya, karena tidak sesuai dengan ilmu baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terus menggali ilmu bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.